مع أشقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Lagi? Bis ya? 10 ya? 15 ya? Shadaqallahul azim. Baik. Jadi kan ada mahasiswa yang lagi bimbingan, jadi agak terlambat kita. Oke, kita bahas masalah SPI ya, struktur pengendalian intern. Jadi bagaimana pemahaman kalian terhadap struktur pengendalian intern organisasi atau perusahaan yang kalian periksa itu terjawab atau dibuktikan dengan kalian mengerjakan atau mengisikan kuesioner internal control kuesioner. Udah saya kirim kan internal control kuesionernya kan. Nah, jadi kalian bisa lihat di filenya bahwa kalian sudah isi itu. Ya, kalian sudah isi, baru kalian dinyatakan sudah bisa memahaminya. Kan itu. Untuk soal, model-model soal kita, kalau model-model soal di kita seperti ini. Mungkin bisa saya coba buka ya, contoh soal kita ya. Ini soal kita semester lalu lah. Semester lalu berarti nggak akan mungkin keluar semester ini, ya kan? Karena dia tes 1 mid ya, mid 2020. Bisa kalian lihat nanti di soalnya ini. Mana dia? Oke. Ini kemarin. Ini cara jawabnya ini sebentar ya. Ini contoh soal yang semester lalu. Nah, coba dibaca dulu. Paragraf pertama, siapa yang mau baca duluan? Dia nggak bisa dibaca sekali nih, ini harus baca berkali-kali. Oke, coba dari kalian dulu, baca dulu paragraf pertama. Siapa? Yang dimintanya kan belum nampak. Nanti baru itu. Coba aja. Saya, Pak. Ya, lanjut. Bank Nabila secara historis membolehkan cabang-cabangnya untuk memiliki otonomi campur tangan perusahaan. Oh, kayaknya terpotong ya. Ada di atasnya satu lagi. Mulai dari sini. Bank Nabila, lembaga keuangan memiliki 5 cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bank Nabila secara historis membolehkan cabang-cabangnya untuk memiliki otonomi. Campur tangan perusahaan terjadi hanya jika hasil yang direncanakan tidak dicapai. Tidak dicapai, manajemen perusahaan memiliki integritas yang tinggi, tetapi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak bertindak aktif. Bank Nabila memiliki kebijakan untuk mempekerjakan orang yang berkompeten. Perusahaan memiliki kode perilaku,
tapi hanya sedikit pengawasan kepatuhan karyawan. Manajemen secara wajar bersifat konservatif dalam hubungannya dengan prinsip dan praktik akuntansi. Tapi paket kompensasi karyawan sangat tergantung pada kinerja. Bank Nabila tidak memiliki departemen audit internal dan mengandalkan auditor eksternal dalam mereview pengendalian di tiap cabang. Oke, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, yang lain. Ajeng, Pak. Ya, silakan. Dina adalah manajer cabang dari cabang Medan. Ia bertugas selama 7 tahun terakhir. Dan setiap tahun dia mampu meningkatkan profitabilitas cabang tersebut. Dia diberikan kompensasi sebagian besar berdasarkan profitabilitas cabang. Banyaknya profitabilitas datang dan pengurangan biaya yang agresif, termasuk pengurangan yang berarti. Oke. Lanjut. Oke. Siapa? Ya, lanjut. Tahun lalu, pesaing baru telah masuk ke pasar dan telah menawarkan margin atau nisbah yang substansial dalam rangka meraih pangsa pasar. Dina menanggapi tindakan pesaing dengan penawaran margin atau nisbah bagi hasil lebih dengan harapan untuk menjaga pangsa pasar. Dina sangat khawatir karena tidak mendapat nasabah potensial sehingga pertumbuhan cabang dan profitabilitas terus terjaga. Jika profitabilitas tidak dijaga, gaji dan bonusnya akan dikurangi. Oke, terakhir. Pak, izin Pak, absensi di Supadi belum ada Pak. Iya ya? Iya Pak. Boleh. Oke. Coba. Baca lagi. Iya, Baca lagi biar saya buka. Baca aja biar saya buka. Dina telah memutuskan bahwa satu cara untuk membuat cabangnya lebih menguntungkan adalah dengan memanipulasi jumlah pembiayaan yang disalurkan karena piutang pembiayaan mewakili jumlah besar dari neraca cabang. Dia juga tahu bahwa pengendalian atas penyaluran pembiayaan lemah. Dia memandang manipulasi penyaluran pembiayaan ini sebagai solusi jangka pendek terhadap pengurangan keuntungan dari peningkatan margin atau nisbah bagi hasil dari pesaing. Dina yakin jika pesaingnya telah menghentikan peningkatan margin atau nisbah bagi hasil atau bangkrut, salah saji di penyaluran pembiayaan dapat diperbaiki dengan sedikit pengaruh terhadap nilai total. Oke, 6B ini ya. Saya tadi sangka 6A lagi. Iya Pak, benar Pak. Baik. Sudah kelihatan soalnya. Bahasanya seperti ini tadi. Ya. Kalau rasanya, kalau kamu baca sekali kayaknya gimana gitu. Ya kan? Rasanya kalau cuma sekali. Dia harus berkali-kali. Nah, di sini Bang Nabila itu ya punya diceritakan di depan Bang Nabila kondisi Bang Nabila seperti apa. Lalu selanjutnya di paragraf kedua diceritakan seorang si Dina, manajer cabang. Ya kan, dia punya dia bertugas selama 7 tahun terakhir dan tiap tahun dia mampu meningkatkan profitabilitas cabang. Jadi dia labanya besar, labanya terus bertambah, tentu bonusnya bertambah. Nah, yang jadi masalah paragraf ketiga, tahun lalu pesaing baru telah masuk ke pasar dan menawarkan margin atau nisbah yang substansial, maksudnya lebih tinggi untuk nasabah untuk meraih pasar. Nah, Dina menanggapi tindakan pesaing dengan penawaran harga nisbah yang lebih, maksudnya dibikinnya besar lagi untuk nasabah. Kan gitu ya, margin atau nisbah yang lebih tinggi lagi untuk bagian nasabah agar menjaga pasar katanya. Dina sangat khawatir karena tidak mendapatkan nasabah potensial sehingga pertumbuhan cabang dan profitabilitas terus terjaga. Jika profitabilitas tidak dijaga, gaji dan bonusnya kurang. Ya, ceritanya cerita duit juga ya kan. Pitih dah. Cerita duit juga ini.
Bina telah memutuskan dengan satu cara, yaitu membuat cabang untuk lebih menguntungkan adalah dengan memanipulasi. Di sini yang jadi paling beratnya. Memanipulasi jumlah pembiayaan. Untuk apa memanipulasi jumlah pembiayaan? Supaya kelihatan pendapatan margin nisbahnya besar. Kan gitu. Tentang pembiayaan mewakili jumlah besar dari neraca cabangnya lah. Artinya dia akan menyalurkan pembiayaan, tentu di pendapatan ada pendapatan nisbah atau pendapatan margin toh di laporan keuangan bank. Nah di situ dia nanti akan lebih besar, tapi dimanipulasi. Artinya apa itu maksudnya? Fiktif. Ya ada pembiayaan fiktif yang tidak ada tapi dibikinnya ada supaya nampak di laporan keuangan menjadi ada. Jadi istilahnya sampai apa? Sampai misalnya walaupun gini, dia bikin nisbahnya rendah untuk bank, nasabah besar, tapi dia bikin ini laba terus, kan gitu kan? Nah, dia berharap politik dia ataupun policy dia menurunkan pendapatan nisbah bagi bank atau meningkatkan pendapatan nisbah bagi nasabah akan memukul pasar si pesaing baru sehingga pesaing barunya nggak bisa gerak alias bangkrut. Lalu pelan-pelan nanti piutang fiktif yang dia buat itu akan menjadi piutang tak tertagih secara perlahan-lahan dia bisa dikeluarkan dari pembukuan. Bisa kebayang nggak kalian kayak gitu? Kalau saya bisa membayangnya. Ya, ini banyak umumnya orang bikin penjualan fiktif seperti itu. Ya kan, penjualan fiktif seperti itu untuk menaikkan laba, pendapatan. Lalu pelan-pelan, dia kan jurnalnya kan piutang usaha, debit, kreditnya penjualan. Kan gitu kan. Nah, pelan-pelan piutangnya dikurangi. Jadi piutang tak tertagih menjadi biayanya kecil-kecil, pelan-pelan dikurangi. Tanpa mempengaruhi secara besar. Sehingga nanti lama-lama jadi bisa hilang. Itu teknik namanya. Teknik manipulasi alias menipu. Dia sangka dia bisa menipu Allah. Tapi tentu tidak. Nah, yang diminta di sini, apa yang diminta rupanya Pak dengan kasus ini? Yang diminta di sana dia. Evaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan pengendalian aja nih. Lingkungan pengendalian Bank Nabila. Jadi kan ada 5 elemen lingkungan, 5 elemen pengendalian internal. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua manajemen risk, yang ketiga sistem informasi dan komunikasi, yang keempat aktivitas pengendalian, dan yang kelima adalah monitoring. Nah, di posisi lingkungan pengendalian ada 7 faktor. Ada 7 faktor. Faktor pertama, sebutkan. Integritas dan nilai etika. Integritas dan nilai etika. Lanjut. Yang lain? Sebutkan. Yang lain jangan lari stabil lagi. Yang lain? Iya. Integritas dan nilai etika 1. Yang kedua, komitmen kepada kompetensi. Yang ketiga, iya. Yang ketiga, yang lain, iya. Mananya kalian? Iya kan? Makanya ada aja kalian buka video yang saya upload ini, yang sebelum-sebelumnya. Makanya belajar lah, kalian tinggal buka video, kalian kan sambil golek-golek nengok YouTube kan, tengok video belajarnya, like and share, subscribe, kan gitu. Alah, bukan itu maksudnya. Jadi tengok lah, jadi tengok biar bisa tahu. Ya mudah-mudahan setiap minggu saya upload lah. Mudah-mudahan setiap minggu saya upload. Di akhir-akhir minggu biasanya saya upload video-video ngajar kita ini. Ya. Yang ketiga apa tadi? Iya. Halo? Ini 8 lama.
Yang ketiga apa? Dahlia. Partisipasi Dewan Komisaris, Pak. Partisipasi Dewan Komisaris kalau memang mau boleh. Ada yang sebelumnya apa? Tapi boleh. Lanjut. Yang ke berapa nih? 3, 4. Struktur organisasi, Pak. Struktur organisasi. Terus yang kelima, Islami. Itu yang lain. Kalian dua aja nih. Yang lainnya tidur ini. Pemberian wewenang dan tanggung jawab, Pak. Oke, 6 dia. Berapa tadi udah? Berapa tadi udah? 5, Pak. 5. Ya, terus yang kedua, ke-6. Kebijakan dan praktik SDM, Pak. Kebijakan dan praktik SDM. Satu lagi. Apa yang belum? Pengendalian manajemen ya, Pak? Bukan. Falsafah Manajemen. organisasi dan gaya operasi. manajemen, gaya operasi. Falsafah manajemen dan gaya operasi. Nah, kamu bikin di kolom seperti buat kemarin itu, kamu bikin di kolom, nah kan poin-poin yang 7 faktor itu. Lalu tulis bagian soal ini yang mana yang melemahkan, bagian mana yang menguatkan ke-7 faktor internal lingkungan pengendalian tadi. Kan gitu. Cara menjawabnya itu seperti itu tuh. Nah, ke-7 faktor itu ditulis, lalu kamu lihat bagian-bagian kalimat yang ada di soal ini, mana yang melemahkan lingkungan pengendalian, mana yang menguatkan lingkungan pengendalian. Kan gitu. Nah, lalu yang kedua ditanya nanti faktor apa dalam lingkungan pengendalian Bang Nabila yang telah membantu atau memfasilitasi manipulasi penyaluran pembiayaan oleh Dina. Jadi ada faktor-faktor yang lingkungan pengendalian tadi, yang 7 tadi, itu dia memfasilitasi atau artinya membuat si Dina menjadi seperti inilah, memanipulasi. Nah, yang mana? Itu nanti pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita mengevaluasi kekuatan dan kelemahan lingkungan pengendalian Bang Nabila. Bisa kita lihat di sini. Ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini, Bang Nabila, lembaga keuangan memiliki 5 cabang yang beroperasi di Indonesia. 5 cabang. Lembaga keuangan 5 cabang di Indonesia. Menurut kamu dia ini seperti apa? Provinsi berapa banyak di Indonesia? Berapa provinsi di Indonesia? Jangan bilang nggak tahu. 34, Pak. 34. Dia ada 5. Kira-kira gaya, kan gitu ya. Gaya manajemennya ini apakah yang konservatif, yang hati-hati, atau yang ekspansif? Ini menguatkan atau melemahkan kalau yang sedikit cabangnya ini dari segi pengendalian intern. Kalau kuat kita bikin warna kelihatan nggak? Yang ini apa warna apa? Ada oranye kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang hijau. Ini kekuatan atau kelemahan? Menurut kalian ini kekuatan atau kelemahan? Provinsi kita 34, dia cuma 5 cabang. Dari sisi mana dia lemah atau yang mana? Kamu ini kelemahan atau kekurangan atau kelemahan atau kekuatan? Dari sisi pengendalian intern kamu bicara ya. Jangan dari sisi profitabilitas. Saya nggak ada nanya kamu dari sisi profitabilitas. Saya nanya kamu dari sisi pengendalian intern. Apa? Ya tidurnya Glenn. Dia kadang-kadang awal lagi kayak gini kan. Mananya orangnya?
Ya, Ristami. Iya, Pak. Apa? Iya. Lemah, Pak. Karena kan tadi Lemah. 34 provinsi, Pak. Tapi 34 karena provinsi. iya, tapi karena dia 5 cabang mungkin pengawasannya bisa lebih ini sih, Pak. Pengawasan Nah, jadi SDM-nya itu sekarang dia dari sisi pengendalian intern lemah atau kuat? kuat, Hah? Pak. Kuat, Ristami. Kuat. Dari sisi pengendalian intern dia kuat. Karena cabangnya cuma 5. Provinsi ada 34. Berarti kan gampang ngawasinya. Nah, kuat dia ya. Kuat. Kalau dari sini sisinya kuat. Dari sisi mana? Dari gaya manajemen pastinya. Faktor gaya manajemen dan operasi. Oke. Itu satu. Nah, Bank Nabila secara historis membolehkan cabang-cabangnya untuk memiliki otonomi. Nah, ini kira-kira menguatkan atau melemahkan dari sisi pengendalian intern? Safira. Lemah ya, Pak. Lemah dia, kenapa? Lingkungan pengendalian ini ya. 7 faktor. Faktor yang mana? Tadi yang atas faktor gaya manajemen dan falsafah manajemen dan gaya operasi. Kalau ini ke faktor yang mana? Kamu bilang lemah. Kenapa bisa melemah? Itu dulu lah kalau nggak. Oke lah. Nanti kita lihat faktor mana. Lemahnya kemana? Kenapa? Coba terangkan dulu Safira. Kamu yang bilang tadi. Oh Safira. Yang ini, Pak, yang pemberian wewenang dan tanggung jawab. Oke. Lemah atau kok lemah dia? Kenapa bisa lemah? Kayaknya kuat lah, Pak. Oh kuat lah jadinya. Kamu nih pelin-pelan kamu ini. Ya kan? Tadi bilangnya kuat, lemah. Sekarang kuat. Yang benar? Yang lain ada yang ngasih? Kalau orang pelin-pelan Pak ya saya nanyanya. Yang komit lah, yang komit. Yang konsisten. Ayo siapa? Ini kuat atau lemah? Siapa tadi yang mau jawab? Asriani. Oh Asriani, bangun. Iya, Pak. Lemah atau kuat ini? Kuat, Pak. Kuat. Sama-sama Safira. Yang lain. Kalau 3 orang bilang kuat berarti kuat lah ini ya. Coba siapa? Alia. Kuat juga, Pak. Kuat ya. Di manalah kekuatannya? Kamu kira ini perusahaan provinsi, kabupaten, istilahnya organisasi publik. Ini perusahaan loh. Perusahaan komersial, tidak ada istilah otonomi ya. Enak ya. Tidak ada istilah otonomi. Kalau perusahaan komersial tidak boleh ada otonomi. Harus sentralistik. Itu harus kamu pahami. Ya. Kalau kamu cerita pemerintahan, kalau kamu cerita organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, iya. Dia menjadi kekuatan kalau otonomi, karena dia lebih memahami. Tapi kalau organisasi komersial, dia harus sentralistik. Tidak boleh otonomi. Otonomi malah melemahkan, karena tidak terkontrol. Ya, tidak terkontrol. Kalau bisa nih kalau ditanya, kalau kamu ditanya, kalau kamu nanya perusahaan komersial, yang punya perusahaan komersial, misalnya yang cabang, ya banyak pun, ya misalnya perusahaan kantor pusatnya di Jakarta misalnya kan, kalau bisa kita tanya sama dia, Pak, apanya mau Bapak tahu di kantor cabang? Kalau saya tahu, mau tahu, jarum jatuh pun saya tak mau tahu. Kantor cabang mana jarum itu jatuh? Nah, itulah bahasanya. Saking sentralistiknya sebenarnya organisasi
komersial, ya, bukan organisasi umum. Campur tangan perusahaan hanya ini loh ya, campur tangan perusahaan terjadi hanya jika hasil yang direncanakan tidak dicapai. Ya, sama itu tadi lah maksudnya. Tapi di sini sudah ngomong nih. Ini lemah atau kuat nih? Ini lemah atau kuat nih? Imam? Ovi? Udah jelas lah ya. Udah jelas. Saya tanya lagi, udah tahu lah Pak. Ini hijau tinggi, hijau kuat, kuning lemah. Kalau ini campur tangan perusahaan ini pun termasuk juga ini. Ini termasuk yang lemah. Ya kan? Campur tangan perusahaan terjadi hanya jika hasil yang direncanakan tidak dicapai. Itu lemah lah. Tetapi Dewan Komisaris dan Komite Audit, ini lemah atau kuat? Lemah. Hah? Lemah ya? Lemah tadi apa? Kuning atau hijau? Kuning, Pak. Kuning. Oke. Bank Nabila memiliki kebijakan untuk mempekerjakan orang yang berkompeten. Nah, ini lemah atau kuat? Kuat. Kuat. Lingkungan pengendalinya tengok nanti ya, faktor yang mana. Perusahaan memiliki kode perilaku. Tahu apa artinya kode perilaku? Nilai etika. Iya, jadi kode perilaku itu syarat-syarat perilaku kalau mau jadi manajer, kalau mau jadi asisten manajer, kalau mau jadi ini ya misalnya ke situlah kode-kode perilakunya. Ya kan? Ya tentu itu merupakan suatu kekuatan. Hanya sedikit pengawasan kepatuhan. Nah, ini jadi masalah. Sini yang jadi masalah. Walaupun aturannya bagus tapi tidak ada pengawasan. Manajemen secara wajar bersifat konservatif dalam hubungannya dengan prinsip dan praktek akuntansi. Ini kelemahan atau kekuatan? Rania? Kuat ya Pak. Kuat ya? Konservatif ini loh. Kuat Pak. Kuat ya? Iya Pak. Apa artinya konservatif rupanya Rania? Apa pengertian konservatif? Menjaga Pak. Konservatif artinya menjaga. Konservatif. Yang lain? Konservatif itu ibaratnya apa? Ibaratnya itu saklek, kaku. Ya, kaku dalam peraturan akuntansi. Ya baguslah. Paket kompensasi karyawan sangat bergantung pada kinerja. Ini kira-kira bagus atau kuat atau lemah? Melemahkan atau menguatkan paket lingkungan pengendalian? Kuat, Pak. Kuat ya. Kuat. Bank Nabila tidak memiliki departemen audit internal. Ini tentu adalah ceritanya lemah. Ya. Nah inilah dia. Dari sini sudah kelihatan mana yang kuat, mana yang lemah. Dan ke bawah pun bisa kamu lihat. Nanti bisa kamu lihat bagaimana cara jawabnya. Kalau mau lihat soalnya lagi, lihat aja nanti di YouTube-nya.
Ini kan nampak. Ya. Kalau mau kita jawab yang pertanyaan yang kedua bahwa aktor apa yang di lingkungan pengendalian bidang dari Bang Nabila yang mendukung si Dina? Nah, kira-kira manalah dia lingkungan pengendalian memang, tapi dia mendukung si Dina untuk memanipulasi data ini. Kira-kira mana dia? Yang faktor yang mana? Dari yang saya warna-warna ini. Faktor yang mana lah yang kira-kira mendukung si Dina melakukan manipulasi? Tidak Yang memiliki departemen audit internal, Pak. 1. Tidak memiliki departemen audit internal. Oke, yang kedua. Yang hanya sedikit pengawasan kepatuhan karyawan, Pak. Oke, kedua. Yang ketiga. Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak bertindak aktif. Oke, 3. Yang keempat. Yang hijau. Yang hijau, tapi dia mendukung si Dina jadi memanipulasi, curang. Yang mana? Hijau dia, kekuatan dia, tapi dia mendukung si Dina melakukan manipulasi. Yang mana? Yang mana? Islami? Yang lembaga keuangan memiliki 5 cabang yang beroperasi. Bukan. Ini paket kompensasi karyawan sangat bergantung pada kinerja. Ini yang ini nih. Paket karyawan kompensasi. Ini yang membuat dia memang positif. Cuman karena terlalu positif, karena yang terakhir jadi tujuan. Ya kan? Ini tengok kalimat yang ada di sini ya. Tengok nih. Jika probabilitas tidak dijaga, tengok. Nampak? Ini dia kan? Jadi sebenarnya kan terakhir ketika tujuan bekerja itu adalah materi, ya, tujuan bekerja itu adalah gaji bonus, maka yang terjadi adalah kesempatan-kesempatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi saya ingatkan di kalian, janganlah membuat uang sebagai tujuan. Ya, saya ingatkan kembali berkali-kali, inilah contoh kasus si Dina ini. Padahal dan inilah contoh kasus organisasi konvensional atau istilahnya secara umum di luar sana beginilah dia model organisasinya. Ya. Kelihatan orang itu melihat itu kan paket kompensasi kinerja. Wih, baguslah, berarti semakin dia bekerja semakin bagus yang dia miliki. Iya. Boleh kalau tidak jadi tujuan. Begitu itu uang jadi tujuan, maka dia akan muncul hasrat manipulasi. Ya, jadi gini, ilmu-ilmu yang di barat itu belum bisa memfasilitasi sifat manusia seperti yang kita bahas kemarin itu ya. Kalaulah kita sudah bahas sifat-sifat manusia, maka pemahaman kita terhadap struktur pengendalian intern di suatu organisasi itu bisa menjadi lebih baik. Di mana kurangnya? Ya. Termasuk saya misalnya dia dimintain untuk memfasilitasi begini. Saya punya teman penyuluh perikanan di daerah Langkat. Mereka mengeluh karena organisasi-organisasi kelompok nelayan itu tidak pernah solid. Artinya apa? Asal dikumpulkan
orientasinya adalah bantuan dari pemerintah, dana, ya dana, ya dana. Semua ceritanya ya dana, ya kan, kayak lagu pokoknya. Ya dana gitu. Cuman ceritanya dana semua. Ya kan, orientasinya ke situ. Ya kan, orientasinya ke situ. Jadi istilahnya mereka kebingungan bagaimana menyatukan organisasi ini. Ya kan? Pokoknya dikumpulkan sekali orang-orang macam kalian lah bisa berkumpul ya. Kalau kalian berkumpul di kelas ini kan karena apa? Motivasinya karena disuruh kuliah di sini, makanya ya kan. Kalau nggak masuk ke kelas ini ya nggak bisa dapat ijazah, ya kan, itu katanya. Tapi intinya seperti ini, bagaimana alasan berkumpul itu ketika dicoba alasannya untuk kesejahteraan katanya, kan gitu ya. Saya tanyalah ke kalian aja masing-masing, ukuran kesejahteraan itu menurut kalian seperti apa? Saya yakin beda-beda. Menurut kamu, Ristami, ukuran kesejahteraan kamu itu seperti apa? Yang merdeka, Pak. Dia bebas dari kemiskinan, bebas dari... Ukuran lah. Oh, ukuran gimana ya? Gimana ukurannya? Ya, ukuran pasti ada kuantitas sedikit. Adalah paling tidak. Kalau kamu cerita umum, kamu harus ada cerita angka lah sedikit. Paham? Ukuran. Kemana ukuran yang nama kamu bilang sejahtera itu seperti apa ukurannya? Apalah ukurannya? Kalau kamu cerita agak kemiskinan itu kan nggak ukuran, dia macam gambaran, bukan ukuran. Ukuran itu macam line, garis, macam ada angka, ya angka itu adalah bagian dari ukuran, ya kan? Belum dapat ukurannya, Ristami? Contoh misalnya, kesejahteraan itu ukurannya orang naik haji, itu contoh, ya kan? Salah satu contoh. Tapi apakah semua orang punya ukuran sejahtera itu naik haji? Kan enggak. Coba yang lain. Apalah ukuran sejahteramu, Ajeng? Apalah ukuran sejahteramu, Ajeng? Ya, Pak. Apa, Ajeng? Iya. Malah lari ini. Apalah ukuran sejahteramu, Ajeng? Bisa lulus dari Polmed. Ya, gitu. Wah, bayangkan, lulus dari Polmed aja dia udah dibilang sejahtera, ya kan? Oke. Asriani, apalah ukuran sejahteramu, Hari Asriani? Ya, Pak. Apalah ukuran sejahteramu? Iya. Nggak ngerti. Saya nggak tahu apa yang saya mau, Pak. Pening saya ini, Pak. Saya pun nggak tahu apa yang saya mau. Si Ajeng mau lulus dia. Ristami pun belum ada ngasih tahu tadi apa. Apalah ukuran sejahteramu, Ristami? Masih diam. Safira, apalah ukuran sejahteramu, Safira? Punya rumah sendiri, Pak. Apa tuh? Punya rumah sendiri, Pak. Punya rumah sendiri, kata Safira. Yang Hasriani, Ristami nggak jelas, nggak tahu kita apa ukuran. Masuk surga, Pak. Apa? Masuk surga. Masuk surga. Wah ya, bagus. Itu ukurannya. Safira tadi rumahnya rumah sendiri. Oh, boleh, Endita. Apalah ukuran sejahteramu? Saya, Pak. Iya. Saya lulus IPK cum laude, terus sukses, Pak.
Kaya. Sukses nggak ukuran itu. Sukses nggak Kaya, ukuran. Pak. Kaya Kaya. dunia akhirat. Kaya panjang kayak kalau diterusin langsung panjang-panjang nih. Kaya dunia masuk surga dan lain sebagainya. Baik. Jadi artinya ketika menyatukan, nah ya, ketika menyatukan manusia, karena memang nggak bisa kita menyatukan hati-hati. Artinya itu tadi salah satu contoh ya, ketika ukuran sejahtera, ketika penyuluhnya ngomong sama anggota kelompok nelayannya, kita akan menjadi sejahtera. Masing-masing orang kepalanya itu punya ukuran sejahtera masing-masing. Begitu dapat bantuan duit, maka dia akan prioritas ke ukuran kesejahteraan dia. Kan gitu. Apa yang terjadi? Ya nggak akan kompak, dia hancur. Maka ketika saya ngomong-ngomong sama mereka, apalah yang bisa mengikat manusia. Benang merahnya itu apa? Sebenarnya iya, seperti yang Listami bilang. Tapi kan itu butuh pemahaman dan keimanan. Ya, pemahaman dan keimanan, ilmu dan iman. Jadi kalau tidak dikasih ilmu dulu, payah dia cepat percaya. Banyak orang, kalau saya mau bilang terakhir, kalian nggak ya percaya, kadang-kadang sebanyaknya yang nggak percaya. Kalian sendiri nggak percaya adanya Tuhan. Ya, karena saya pun sekali-sekali bisa-bisa saja hilang itu. Makanya kita harus sholat, kita harus syahadat di setiap sholat itu, supaya kita tetap kembali Islam. Artinya kan pernah juga saya bilang di kalian, kita sering kafir setelah beriman ini. Kita sering kafir setelah beriman. Ketika kalian tadi sadar, makanya silahkan Safira, Endita, Ajeng, silahkan syahadat lagi lah. Bukan apa-apa. Kalau kamu bayangkan adalah rumah, kamu bayangkan kaya, kamu bayangkan lulus saja, itu terlalu kecil ya kan, nggak bisa menyatu gitu. Saya yakin kenapa kamu membilang seperti itu, karena tingkat pemahaman kita. Jadi apalah solusinya? Solusinya adalah mengaji. Ya, solusinya adalah mengaji. Artinya dengan mengaji kita bisa mendekatkan diri, kita tahu paham sebenarnya tujuan kita itu bukan di sini, bukan kaya, bukan gini, bukan itu, bukan. Tujuan kita itu adalah memang menuju surga ataupun mendapatkan ridho Allah. Kan gitu bahasanya. Iya Pak, kan yang di sini Pak, yakinlah kalau tujuan kamu itu memang yang ridho Allah itu, yang namanya rumah, lulus, kaya, insya Allah dapat kalau memang itu bagian dari rezeki kamu. Nggak akan tertukar rezeki kamu gara-gara orang, ya. Nggak akan tertukar. Kalau sangat naif rasanya kalau rezeki kamu itu sebenarnya harus itu, tapi gara-gara ada orang lain lalu rezeki kamu itu belok ke kanan, belok ke kiri, atau belok ke tempat orang lain, itu naif. Nggak seperti itu mekanisme kita. Pemahaman kita terhadap agama ini tidak seperti itu. Makanya kamu butuh ilmu, kan gitu kan, supaya kamu yakin atau beriman. Ya, artinya ukurannya ya, terakhir saya tawarin, ukurannya adalah Islam, agama. Ya kan, ketika tujuannya itu sudah jelas agama ini, padahal penyuluh perikanannya itu terus terang ya, penyuluh perikanannya itu adalah orang Kristen loh. Lalu saya terangkan bahwa kalau kita cerita sejahtera Pak, kalau kita cerita kekayaan, pikiran orang itu kekayaan. Kalau kita kasih ke agama, ke akhirat, ke ilmu istilahnya surga, ilmu-ilmu yang memang masa depan, mudah-mudahan itu akan menyatukan mereka. Masuk akal sama orang. Jangankan sama kamu. Kalau sama kamu nggak masuk akal itu saya bingung. Orang Kristen aja masuk akal loh. Iya Pak, Bapak cobalah, disuruhnya saya datang ke sana. Carikan guru ngaji yang bisa untuk mengajikan, supaya ya nggak kajian untuk ukhuwah lah. Bukan kajiannya untuk ngebom, untuk apa itu enggak, itu kajian lah, itu nggak jelas kajiannya dari mana
ya kan? Tapi itulah kondisinya. Ya, jadi kembali saya ingatkan ke kalian di situ. Jadi istilahnya kalau kamu berkecimpung di dunia syariah, dekatkanlah diri kamu dengan agama ini. Ya, dekatkanlah diri kamu dengan agama ini. Banyak-banyaklah menuntut ilmu, karena belajar itu bagian dari ibadah ya. Perintah pertama kali untuk manusia di dunia ini ya, yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah belajar. Membaca, iya, belajar. Kan itu membaca itu kan luas artinya. Itu kan luas artinya. Belajar kita. Bukan kita disuruh untuk jadi kaya. Ya kan? Kaya itu bonus, sampingan, efek samping. Ibaratnya kalau kamu banyak makan jadi gemuk. Itu efek itu ya. Itu efek namanya ya kan. Tapi kan sehat, tujuannya kan kamu kenyang sebenarnya. Cuman karena kebanyakan jadi gemuk itunya. Tujuan kamu adalah kenyang kan? Tujuan kamu kenyang, cuman karena ngefek dia jadi gemuk. Sama dengan dunia ini gitu loh. Tujuan kita ini beribadah. Ngefeknya apa? Kaya. Kok bisa Pak beribadah ngefeknya kaya? Kalau kamu profesional itu kan ibadah loh. Ya, amanah. Ya kamu dapat dipercaya orang. Ya tentu nggak, uang itu ya datang. Kan gitu bahasanya. Uang itu ya datang lah. Ya kaya Pak. Ya udah, apalagi yang namanya ya kan. Kalau uangnya sudah datang ya udah. Mau beli apa silahkan. Enggaknya kamu dilarang untuk membeli barang-barang yang bagus. Agama ini tidak pula melarang kamu membeli barang yang, bukan berarti melarang kaya ya, bukan. Nggak. Kamu melarang beli barang bagus nggak ada. Tapi artinya ya sudah kalau memang rasanya itu kondisinya. Ya saya kira itu waktu pun sudah mendekati 10. Kita terakhir 10.30 kan? Oke, saya kira bisa kamu lihat soalnya nanti di YouTube-nya seperti ini ya, supaya bisa kamu pahami ya. Jadi ada lingkungan pengendalian itu yang mendorong untuk bermanipulasi ria, ya, yaitu yang namanya ini jadi kompensasi karyawan sangat tergantung pada kinerja. Kalau yang kuning sudahlah, dia pasti mendukung. Tapi ini yang hijau loh, yang kekuatan. Tapi dia mendukung untuk manipulasi ini terjadi. Nah, itu kan bahaya. Kenapa? Karena memang di sini menghilangkan ilmu agama, menghilangkan keyakinan atau keimanan. Tujuannya adalah uang, kan gitu. Nampak loh tujuannya. Jadi terus terang saya pun bilang saya pun malaikat yang pasti begitu ya, enggak juga, artinya itu ya setan kadang masuk di situ lah. Setan masuk di situ. Setan masuk di mana? Masuk di sini ya. Apa? Nih. Apa itu? Nampak kan? Nampak Pak. Nampak Pak. Itulah setan masuknya di situ. Khawatir. Wah, kalau saya nggak punya rumah, saya terlantar dong. Siapa yang bilang? Itu kan khawatir. Oh, kalau saya nggak lulus Polmed, saya nggak sukses dong. Oh, itu kan khawatir. Kan gitu. Bukan apa-apa ya. Mahasiswa saya pernah DO kan gitu ya. DO dalam arti kata nilainya nggak cukup, memang nggak lulus dia. Tapi bukan gara-gara saya aja, sama saya memang dia nggak lulus. Kan. Cuman saya bilang sama dia, ya nangis-nangis lah datang ke saya, Pak, saya DO Pak gini-gini. Ya udah, saya cuma bisa bilang, bisa jadi bukan di sini rezeki kamu.
untuk mendapat kesuksesan ini. Bisa jadi di tempat lain. Jadi bisa jadi suatu keburukan, kamu kira suatu keburukan, tapi itu merupakan baik untuk kamu. Bisa jadi suatu itu kesenangan, tapi itu sebenarnya mudarat untuk kamu. Makanya hati-hati kan gitu kan. Jangan terlalu. Semua nggak boleh bahasanya terlalu terkondisinya. Baik, saya kira itu kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Amin. Besok berarti besok lagi sambung lah bahasan soalnya. Karena minggu depan kita ujian.